Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan tambah bahagia tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini kita belajar soal TKP ya, membahas soal TKP, tes karakteristik kepribadian. Nah, pada tes karakteristik kepribadian ini setiap pilihan gandanya mendapat poin dari 1 sampai 5 ya. Kalau bisa teman-teman dapat poin 5 semuanya. Oke, kita simak pembahasannya. Let's start. Belakangan ini Anda sering mendapatkan teguran dari atasan karena Anda sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan tugas Anda. Sikap Anda terkait hal tersebut adalah: A. Bertanya kepada rekan bagaimana cara agar dimaafkan oleh atasan. B. Melakukan introspeksi dan lebih bersemangat dalam bekerja. C. Tidak terlalu memikirkannya dan lebih fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas saya berikutnya. D. Mencoba mencari alasan yang logis atas kesalahan-kesalahan saya. E. Lebih berhati-hati dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, meskipun waktu yang diperlukan lebih lama. Oke, kita lihat jawabannya. Opsi yang tepat yaitu B. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek profesionalisme berkaitan dengan penurunan kerja Anda. Maka sikap yang tepat untuk mengembalikan kinerja Anda adalah melakukan introspeksi dan lebih bersemangat dalam bekerja. Jadi opsinya benar yaitu B, poin 5. Jadi kalau kita ditegur atasan, otomatis kita langsung introspeksi diri. Apa sih kekuranganku? Dan kita harus menutupi kekurangan kita dengan lebih semangat dalam bekerja. Oke, soal nomor 12. Anda bersama rekan Anda ditugaskan perusahaan untuk menggait calon investor. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang singkat dan menarik, sehingga klien mengetahui keunggulan dan keunikan perusahaan Anda. Keberhasilan investasi ini sangat penting bagi perusahaan. Maka presentasi yang akan Anda buat adalah: A. Mengandung visi misi perusahaan secara mendetail, disertai animasi gambar dan background yang menarik. B. Menunjukkan gambar produk secara ringkas, sederhana, akurat, dan kuat secara visual. C. Menggunakan bahasa yang santai dan komunikatif, sehingga klien tidak merasa canggung untuk bertanya lebih jauh. D. Membuat presentasi yang memiliki tipografi jelas dan memberikan poin jelas keunggulan perusahaan. E. Menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan diselingi sedikit lelucon sehingga suasana tidak terlalu kaku. Kita lihat jawabannya. Poin 5 yaitu B.
Kita lihat, menunjukkan gambaran produk secara ringkas, sederhana, akurat, dan kuat secara visual. Kuat secara visual itu maksudnya begitu klien atau peserta penonton itu melihat PowerPoint teman-teman itu langsung punya gambaran, oh seperti ini kira-kira. Nah, itu artinya kuat secara visual. Nah, soal nomor 13. Anda dan rekan Anda diminta untuk bekerja sama dalam suatu proyek irigasi. Karena tugas ini sangat penting, atasan meminta Anda untuk selalu cermat, efektif, efisien, dan mematuhi setiap prosedur yang ada. Namun, di tengah-tengah proyek, rekan Anda diketahui melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur, sehingga proyek berjalan lambat. Sikap Anda adalah A. Segera melaporkan hal tersebut pada pimpinan agar tidak mempengaruhi kelancaran proyek. B. Memintanya untuk bertanggung jawab penuh jika proyek tidak berjalan sesuai harapan. C. Berusaha semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan proyek sambil mencari alasan jika hasil yang diperoleh tidak sesuai target. D. Memintanya untuk segera menghadap pimpinan dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. E. Mengesampingkan masalah tersebut dan memastikan kelancaran proyek baru melaporkan pelanggaran tersebut pada pimpinan. Nah, skor 5 yaitu E. Mengesampingkan masalah tersebut dan memastikan kelancaran proyek, kemudian melaporkan pelanggaran tersebut pada pimpinan. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek profesionalisme. Dalam soal, jika Anda mengalami kendala dalam menyelesaikan proyek yang diberikan karena rekan Anda melakukan pelanggaran, tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah mengesampingkan masalah tersebut dan memastikan kelancaran proyek baru. Memastikan kelancaran proyek kemudian melaporkan pelanggaran tersebut pada pimpinan. Oke, soal nomor 14. Untuk menarik lebih banyak pengunjung pada web perusahaan meminta setiap karyawan IT untuk mengerjakan pengembangan web menggunakan program desain web terbaru. Sebagai salah satu tim pegawai IT, sikap Anda adalah A. Langsung mempelajari cara kerja program tersebut secara mendetail demi kelancaran tugas kerja Anda. B. Pelan-pelan mempelajarinya karena program yang baru lebih kompleks dan belum banyak digunakan. C. Meminta bantuan ahli IT untuk mengajarkan cara penggunaannya pada Anda. D. Seharusnya hal tersebut tidak perlu dilakukan karena akan mempersulit proses pengembangan web. E. Mendukung inovasi perusahaan dengan mengajarkan lain mempelajari cara kerja program tersebut di waktu luang. Oke, kita lihat jawabannya. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek teknologi informasi dan komunikasi (TK) dalam rangka menunjang kinerja Anda yang berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi adalah langsung mempelajari cara kerja program tersebut secara mendetail demi kelancaran tugas kerja Anda.
Jawabannya yaitu A. Langsung ya, di sini ada kata kuncinya langsung. Karena pada soal ini ya, intinya dia butuh cepat. Untuk menarik lebih banyak pengunjung pada perusahaan web, perusahaan meminta setiap karyawan untuk mengerjakan pengembangan web menggunakan program desain terbaru. Sebagai salah satu pegawai tim, sikap Anda adalah, berarti kan ini sifat pekerjaannya harus langsung gitu ya, nggak perlu ditunda. Karena ini pelayanan publik, jadi sifatnya juga harus cepat. Jadi jawabannya yaitu A. Langsung mempelajari cara kerja program tersebut secara mendetail demi kelancaran tugas kerja Anda. Kalau yang seharusnya gitu nggak usah dipilih ya. Seharusnya kan misalkan gini, kalian pergi ke Surabaya. Seharusnya saya hari ini nggak ke Surabaya, tapi saya ke Kalimantan misalkan. Nah, kayak gitu gambarnya. Kalau kata seharusnya gitu udah nggak usah dipilih. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh keberagaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena sering tidak adanya waktu khusus untuk menjalankan ibadah karena mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda sebagai salah satu karyawan muslim di perusahaan tersebut adalah A. Mendiskusikan hal ini dalam rapat umum perusahaan sehingga dicapai solusi terbaik bagi semua pihak. B. Mengajak teman-teman sejawat untuk mengajukan protes dan perbaikan kebijakan. C. Meminta perusahaan untuk merubah kebijakannya agar dapat memfasilitasi para karyawan untuk beribadah. D. Tetap bertahan dengan kebijakan yang ada dan mencoba untuk mencuri-curi waktu menjalankan ibadah. E. Membantu rekan-rekan untuk mengerjakan tugas mereka sehingga mereka dapat beribadah di tengah kesibukan kerja. Kita bahas poin 5 yaitu A. Mendiskusikan hal ini dalam rapat umum perusahaan sehingga dicapai solusi terbaik bagi semua pihak. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek jejaring kerja. Dalam rangka membina hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara sesama pegawai dalam perusahaan multikultur. Perusahaan multikultur itu perusahaan yang banyak agama misalkan dalam perusahaan itu ya. Banyak penganut budaya yang berbeda misalkan seperti itu. Apalagi kalau pimpinannya non-muslim misalkan seperti itu, pemilik perusahaannya non-muslim misalkan seperti itu. Maka jika terdapat masalah karena kesulitan menjalankan ibadah bagi pemeluk agamanya, karena tidak ada waktu khusus langsung yang tepat dilakukan untuk mengatasinya. Dan dalam mendiskusikan hal ini dengan mendiskusikan hal ini dalam rapat umum perusahaan, sehingga dicapai solusi terbaik bagi semua pihak. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.